Nomor 2-nya gedein lagi, Bu. Nomor 2-nya. Gedein lagi. Coba yang ini, Bu. Coba. Yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi washabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas qad adhallakum hadha ash-shahr ila akhir ayat, ila akhir hadis. Ibu rahimahullah, kultum ya. Alhamdulillah malam Nisfu Syaban ini kita bisa bersama-sama membaca doa Nisfu Syaban dengan diawali membaca Yasin. Mudah-mudahan catatan amal baik kita pada malam hari ini dicatat sebagai orang yang paling baik. Kecil dikit lagi. Kayaknya volume apa mic-nya kan ada 2 tuh. Jadi dimatiin rasanya. Iya, matiin aja Pak itu yang satu biar enggak mendengar. Nah, karena bareng-bareng nyalanya Bu. Baik. Ya. Apa yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan? Pertama, jelas niat. Ya. Niat kita diperbaharui, karena Nabi pernah bilang kepada para sahabat bahwasanya kalian akan dinaungi dengan 1 bulan yang dimana bulan tersebut disebut sebagai bulan barokah, bulan penuh kebaikan, dimana di malam bulan tersebut ada malam yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di malam tersebut barang siapa yang melakukan ibadah sunnah maka dicatat seperti ibadah wajib pahalanya. Barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan tersebut, di hari tersebut, maka dicatat seperti orang melakukan ibadah wajib 70 kali. Dan barang siapa yang berada di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, maka akan aku tambah rizki orang beriman. Bu ya, bulan Ramadan itu rizkinya ditambah. Jangan ragu Bu, jangan ragu. Insya Allah suaminya dapat rizki yang banyak ya. Kenapa? Rizkinya sudah dijamin oleh Allah, akan ditambahin rizkinya. Senajan beras 400.000 ya, ya, insya Allah beli. Karena udah janji Rasul, kalau janjinya Rasul ya pasti. Berikutnya, barang siapa yang di bulan tersebut bisa memberi makan orang yang berpuasa, maka pertama orang yang memberi makan itu dapat pahala seperti orang yang puasa. Yang kedua, pahalanya orang yang beri makan orang yang berpuasa adalah dosanya diampuni tanpa mengurangi, yakni amal ibadah orang yang puasa. Yang ketiga, orang yang memberi makan dan minum orang yang berpuasa adalah dibebaskan dari api neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami nggak punya makanan untuk ngasih makan orang puasa. Kata para sahabat. Kemudian kata Rasul, walau bitamarin au bi surbin au bil labanin. Kata Nabi, walaupun orang tersebut ngasih makan hanya sebutir kurma, segelas air minum putih, segelas susu, maka itu pahalanya akan mengampuni dosa orang yang memberi makan dan akan membebaskan dirinya dari siksa neraka, dan nanti akan diminumkan oleh Allah dari air surga
yang kalau diminum air tersebut maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka disebut bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut bulan barokah. Maka jangan kita sia-siakan, ya, dan kita sia-siakan Ramadan, ya, jangan sampai kayak orang di sana. Ya. Ramadan itu dijadiin yakni turu baik, tidur aja. Jadi walaupun memang tidurnya orang puasa ibadah, tapi kita targetkan ya bagaimana Allah berfirman tadi bahwa bulan Ramadan itu di bulan diturunkannya Al-Quran. Kita baca Quran sekaca, 2 kaca, sejuz, 2 juz, ya, sampai kita targetkan khatam minimal 1 kali selama Ramadan. Kemudian juga manfaatkan ketika buka puasa. Dan Nabi bilang ketika malam pertama, malam tarawih pertama nih, itu pasti semua musola, semua masjid penuh. Nah, ibu jangan malah berkata lah besok baik tarawihnya puasanya gitu belum katanya. Jangan Bu, karena itu di malam itu ada malam rahmat namanya. Yang datang duluan maka dia dapat rahmat. Orang dulu itu kalau bulan Ramadan pertama orangnya masih ada di kolom, tapi sejadah pecinya udah di depan imam. Nah, sejadahnya udah ada di sana. Sajadah dulu. Dokternya sejadah, peci. Kalau di Jawa gitu. Nah. Orangnya masih di belakang gitu kan. Nah, itu. Ya, itu karena apa? Karena memang pengen dapat rahmati di malam pertama itu. Naik unta Ya. katanya. Itu ibu-ibu yang tampil di depan barisan bagus bagi perempuan itu paling belakang dari laki-laki. Nah, maka ibu-ibu rahimahullah silakan ya membuat patok, asal jangan patok yang ini aja untuk malam pertama itu. Bagi yang berhalangan tidak bisa hadir untuk sholat malam tarawih pertama, ya sudah berbahagia aja, siapkan pakaian anaknya, suaminya, sejadahnya, maka itu pahalanya juga sama. Ya, jangan sia-siakan malam Ramadan itu. Kemudian di malam pertama itu di mana Allah akan berikan rahmat orang yang hadir, diampuni dosanya, dan sholat sunnahnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan kemudian juga jangan sampai ibu-ibu mungkin sering dengar dari abayai atau dari ustadz-ustadz yang sering isi di sini, ya. Jangan sampai kita ini datang sudah pertengahan Sya'ban, ya, sementara kita masih berperilaku jelek. Tekang, mulai hari ini kita berbuat baik ini. Baca Yasin 3 kali, jauh anis Sya'ban. Tekang mulai besok pagi sampai sore, jangan berbuat dosa sedikit pun. Ya, depan ada suaminya sedang libur, wis senyum baik depan suami. Ya, apa senyum? Punya duit gak punya duit, wis senengin suaminya. Ya, kenapa? Karena ibu sering dengar kalau ada istri di depan suaminya suka merengut baik, asam di dalam korbo. Ibu-ibu yang sehebat apapun ibadahnya, ya, sesoleh apapun sering tahajudnya, itu bakal dibuang amal baiknya. Ya Allah. Kalau istri di depan suami merengut baik. Kalau kebalikannya gimana Pak Ustadz? Ya? Kalau kebalikannya mungkin dia kurang susu. Bingung. Ya. Ya, ibu mungkin tahu ada 4 wanita yang bakal masuk surga. Apa pertama Bu? Apa kan? Ada 4 wanita bakal masuk surga. Istri bakal masuk surga. Paling gampang istri itu masuk surganya. Apa paling gampang ya? Mentaati peraturan suaminya. Selama perintahnya tidak melanggar agama. Di antara wanita istri yang bakal masuk surga adalah satu yang sering menjaga rumah tangganya, kehormatan rumah tangganya. Ibu suami gak ada dijaga, menjaga dirinya, ajak keluyuran, Anaknya
ya, jaga anaknya, jaga rumahnya, rapihin rumahnya. Insya Allah nanti masuk ahli surga. Amin. Ya. Kedua, siapa istri yang kalau ngomong di depan suami ya dia diam, nggak terlalu banyak ngomong. Nah, menutup Hormat gitu. iya menutup auratnya, Iya, hormat kepada menjaga suami. amanatnya dari suami ya, itu. Dan kemudian juga tidak menjelek-jelekin suami. Itu dia suaminya udah jelek gitu. Oh, tuh kan dari. Jangan sudah dijelekin suami ya. Insya Allah bakal ahli surga. Amin. Tapi sebaliknya ada istri wanita bakal masuk neraka. Siapa? Satu adalah mutabarijat, orang yang suka buka-buka auratnya ya. Ibu di depan tukang iwak, tukang sayur enggak Pakai baju tidur. makanya asik banget. Suaminya mah di dapur lagi ngopi, bukan gawe kopi, meneng banget ya. Jangan gitu, nanti namanya mutabarijat. Mutabarijat itu tukang membuka aurat di depan orang lain ya. Kecuali orang-orang yang sudah menopause, udah gak head, udah gak anak gitu kan, itu pun ada batasannya Bu ya. Kalau ibu mungkin pernah dulu ada ibu-ibu pakai kutang yang ditutup Orang deh. Jawa. Jawa ya. Yang nyampe perut itu loh. Itu Bu. pun iya, itu pun cuma sampai depan rumah, belakang rumah doang udah. Nah, kenapa ya udah tua? Nggak ada yang langsung kata nenek. Iya, artinya ada ketentuan, Bu, ada ketentuan. Nah, ibu termasuk kalau punya anak perawan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, jangan. Kalau bagus itu kita suruh pisahin kamarnya, ya. Anak diajarin kalau masuk kamar ibu kudu permisi, ya. Begitu juga kita kalau masuk ke kamar anak kita permisi. Anak udah balik mah aja belas plus baik itu. Itu adab mengajarin anak-anak kita agar mereka nanti juga beradab. Ya. Kemudian juga ada wanita selain yang suka menggorok, ada wanita bakal masuk neraka. Siapa? Yani seorang istri yang suka minta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Nah, mau lebaran jangan di puasa, jangan diancam-ancam suami. Pokoknya kalau orang mudik, pokoknya kalau orang mudik bisa ini lah dia jangan. Apanya? Beli sendiri ya, pastikan duitnya dari suami, ya. Dari suami. Nah, maka dari itu jangan kalau minta sesuatu kepada istri ya, kepada suami yang sewajarnya saja, yang ibu lebih tahu daripada orang lain. Ibu lebih tahu dengan suami ibu, ya. Kekuatan suami. Segala macam, tahu lebih tahu. Ketika ada kekurangannya, ibu tahu menutupi. Kemudian juga yang ketiga yaitu istri atau perempuan yang suka menutupi aib suaminya, ya. Aibnya ditutupin, kekurangan ditutupin aja, suka ngobrol-ngobrol kejelekannya. Laki saya pelit gitu kan. Nah, ya diajarin tetangganya, colong baik duitnya. Solusinya Ya malah gitu. mau bikin panas. Apa hukumnya kalau ada istri suka nyolong dompet suaminya, ambil duit lembar si abang, entah 50.000, 100.000, enggak bilang-bilang dengan suaminya, itu dosanya seperti 70 orang perampok. Nah lo. Ya, dosanya seperti 70 orang perampok. Nah, ya bilang aja minta. Nah, gitu. Ya, kalau itu mah lain lagi, Bu. Kan suaminya kalau nggak punya duit ya ambil aja sana dompet. Ya, itu mah udah sama-sama kita ya. Maka jangan sampai ya kita itu mengambil barang suami tanpa izin. Ya. Yang berikutnya, dan biasanya di bulan Ramadan itu orang ketika buka, mau buka nih hari pertama,
harus tahu aturannya. Yang sunnah buka puasa itu adalah menggunakan korma. Ya. Jadi ibu nanti ketika hari pertama dan seterusnya, ketika buka jangan ambil si goreng yang goreng-gorengan itu. Ya. Kurma dulu. Cari korma. Bismillahirrahmanirrahim, akan korma satu. Ya. Dikunyah. Ya. Setelah dikunyah Kita buat cemilan doa. tiap hari. Doa Bapak, dan doanya jangan tanggung-tanggung. Ya. Di depan anak mau keras mau pelan-pelan, doa jangan tanggung-tanggung. Minta ke Allah. Setelah makan korma, setelah itu baru ibu makan sepiring 2 piring dengan syarat jangan sampai nanti terawihnya kekenyangan. Ya, ngantuk. sampai kekenyangan nantinya takut jatuh. Ya. Ngantuk, akhirnya nggak bisa busuk kemelakaran namanya. Iya, itu. Jadi sunnahnya makan korma. Ya. Korma yang udah paling bagus adalah ajwa. Ajwa. Nah, kalau nggak ketemu ajwa ya korma Indomaret aja itu. Yang penting kurma ya Pak. Korma. Kalau nggak ada korma ganti udah yang manis-manis, wong Indonesia dilawan. Ya, ya biji salak bisa jadi manis dan bisa jadi empuk. Apa ini? Biji salak bisa jadi empuk, dikolok. Enggak korma lagi kita mah cukup kolok aja. Koloknya nggak tanggung-tanggung, biji salak. Enggak suka. Biji salak dikolok jadi empuk. Nah, manis, ya sama aja, ya apa-apa. Ya. Ada orang yang nggak makan korma karena nggak biasa, dia lara untu langsung. Apa? Ada kalau makan korma untunya lara, sakit giginya sakit. Nah, udah makan kolak enggak? Makan kolak gitu. Padahal manisnya yang Yang alami. penting sunnahnya manis, tapi juga kudu hati-hati. Karena zaman sekarang ini zaman orang semuanya punya pabrik gula. Ya, rata-rata punya penyakit diabetes. Ya, diabetes, penyakit gula itu. Puasa sebulan gulanya naik lah. Karena makanya gorengan aja. Ya, maka gunakan waktu berbuka, termasuk nanti waktu sahur. Waktu sahur, ibu-ibu semuanya juga harus bangun. Insya Allah bangun. Walaupun cuma minum air saja, minum air aja, minta doa di situ, minum. Karena sahurnya ada jam 12, ada jam 2, jam 3. Diusahakan memang kalau sahur itu ketika menjelang setengah jam atau 40 menit sebelum subuh. Biar kita nanti menahan di laparnya, penting nggak terlalu lemes. Kau mau yang bulan Saban ini puasa, enak enteng bu. Raja puasa, Saban puasa, enteng, enteng puasa. Jadi udah rasanya kayak Ramadan aja. Gitu. Maka dari itu, mari kita persiapkan niat kita untuk ibadah Ramadan ini, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan tahun ini ibadah Ramadan kita yang terbaik di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Dan Alamin. mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya Amin. dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ketetapan iman dan Islam, dan dicukupkan rezeki kita. Amin. Ya, rezeki untuk anak cucu kita. Amin. Untuk rezeki untuk hidup kita yang sementara ini dalam rangka menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sekarang ini kita insya Allah punya presiden baru. Mudah-mudahan kita tetap masih bisa beraktivitas seperti biasa ya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan iman dan Islam dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Rabbal Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah tidak berkenan. Saya juga janji mau memancakan ya. Ya. Mudah-mudahan maklum semuanya. Ini RT berapa? RT1 RW 5. R5 ya. Mudah-mudahan semuanya warga Wanasari ya khususnya ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Ya ya Allah ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nasallallahu alaihi wasallam Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanal munaffis yang kulli madyun, subhanal mufarrij yang kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrijal humumi farrij, farrij anna humumana wa humumana farajan ajilan birajil rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika adyanana wa abdanana wa anfusana wa jama'atana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyakum bika nafiq wa amanik wa yadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagyin wa dhi hasadin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Wa bil afiyati wa salamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqomah Amin. wa a'idna min mujibatin adamah. Amin. Innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana Amin. wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila hadhil marhumah al marhum wal marhumah al mazkurah fi hadhil waraqah. Assalamu alaikum. Allahumma ikun lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa fidaan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu wa ma'afi wa anhu faqri nuzulahu wa simananahu lahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Amin amin amin. Ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.